Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 dan sahabat-sahabat anggota Komisi 1 yang saya hormati, Ibu Menteri Luar Negeri dan Pak Wamen dan seluruh jajarannya. Seperti dengan teman-teman lainnya juga saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya yang cukup komprehensif. Namun beberapa hal ingin saya memberikan sedikit pendalaman. Pertama, yang menyangkut masalah SPMH. Saran saya, jumlah SPMH yang ditujukan ke Indonesia itu secara substansi tidak bisa menjadi ukuran. Kalau dikatakan SPMH yang diterima oleh Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, Amerika misalnya dengan India misalkan, saya pikir itu tidak apple to apple. Karena permasalahannya adalah SPMH ini seperti yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon adalah merupakan salah satu strategi bagi Papua. Dan juga di dalam laporan SPMH cukup secara tegas dikatakan on serious Papua abuse. Jadi sebenarnya tujuannya adalah SPMH ini adalah salah satu strategi bagi segelintir orang yang mendesain bagaimana agar permasalahan yang sebenarnya kecil, tetapi kalau berulang-ulang dilakukan di tingkat nasional akan terjadi pembenaran. Sehingga masyarakat dunia akan mengatakan, oh inilah yang terjadi di Indonesia. Sehingga perlu untuk dilakukan bla 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 bla. Ini saya pikir ini perlu untuk disikapi. Jadi Ibu Menteri, kita jangan melihat dari sisi pelanggaran HAM-nya saja. Tetapi dasar strategi mereka melakukan, mengapa? Ini yang paling penting. Karena kita juga bisa menulis apa-apa yang mereka lakukan. Terakhir, korban dari TNI itu luar biasa, bahkan anak kecil yang menjadi korban. Ya. Itu saya pikir dari pihak Kemenlu juga bisa melisting bagaimana TNI kita dan Polri kita mengalami banyak pembantaian di sana. Dan ini juga saya pikir kurang terekspos secara internasional. Jadi mungkin itu bisa mengimbangi. Nah, sekali lagi substansi permasalahannya ini adalah bukan HAM. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk membenarkan tindakan mereka. Ya, salah satunya adalah bagaimana agar pendekatan diplomasi terhadap negara-negara pendukung mereka. Karena memang permasalahan Papua ini agak lebih unik dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang ada di negara-negara lain. Itu yang harus disikapi. Jadi Ibu Menteri, mungkin pendekatan diplomasi kita kepada negara-negara Asia Pasifik itu, ya katakanlah Vanuatu dan sebagainya, itu harus betul-betul lebih diintensifkan. Nah, yang kedua menyangkut masalah anggaran. Saya melihat bahwa kalau kita melihat data yang disampaikan, ada peningkatan penyerapan anggaran 96%, which is itu lebih baik dibandingkan tahun 2020. Ibu Menteri, kalau kita bisa melihat dari persentase memang bagus. Tetapi kalau kita melihat dari jumlah, saya agak prihatin. Anggaran tahun 2021 itu yang tidak terserap kurang lebih hampir 315 triliun rupiah, which is a big amount. Katakanlah setiap kementerian itu rata-rata 4% dari spending pemerintah, 2.700, 2.500 triliun. Kalau itu ada 4%,
maka ada terjadi sisa anggaran ada 100 triliun rupiah yang tidak terpakai, dikembalikan ke kas negara. Artinya sebenarnya pemerintah tidak perlu berutang dari tahun ke tahun. Sekarang ini utang pemerintah sudah meningkat lagi menjadi 7.000 triliun rupiah. Ini luar biasa. Nah, salah satu penyebabnya ini adalah Silva. Angka 300 triliun itu Pak Sekjen, itu sangat bermanfaat bagi kementerian ataupun lembaga yang kecil. Dan saya bisa membayangkan bahwa kalau angka 300 triliun itu bisa terserap dengan utuh, maka tidak akan terjadi diplomat kita itu yang dikatakan oleh saudara saya lesu, lelah dan sebagainya. Dan saya juga melihat itu penyerapan anggaran untuk di sektor luar negeri itu malah paling kecil, hanya di bawah kurang lebih 86%. Nah, itu salah satu indikasi yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon. Jadi lagi-lagi angka 300 miliar itu luar biasa jumlahnya. Nah, saya melihat ada dua masalah, bahwa apakah memang perencanaannya yang terlalu besar, tidak perlu 7,6 triliun rupiah, cukup 7 triliun rupiah, ya, kalau memang dibutuhkan segitu. Jadi ini mungkin menyangkut masalah perencanaan yang matang. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau kita bicara persentase memang prestasi, tapi kalau kita berbicara nilai, saya pikir ini sangat disayangkan. Jadi saya harapkan tidak terjadi lagi. Ya, 300 miliar luar biasa. Nah, yang kedua, di dalam implementasi anggaran itu saya juga melihat ada keanehan PNBP. Saya melihat dari laporan PNBP itu direview pada bulan November. Direview, penurunan. Loh, kok lucu? Ya. Sudah mau selesai tahun berjalan, sudah 95% tahun berjalan, kok ada penurunan dari target. Ini kan secara substansi agak aneh. Akibatnya karena penurunan target di tahun di bulan November, ya terjadi prestasi peningkatan PNBP lebih dari 100%. Nah, ini angka yang tidak realistis gitu, ya kan? Coba kalau Anda melakukan review itu pada awal tahun ataupun ya sama dengan PNBP, maka itu masih make sense, ya. Jadi target 111% itu tidak menggambarkan actual, gitu. Nah, mungkin ini perlu dilakukan evaluasi untuk kedepannya. Yang ketiga menyangkut masalah G20, ini sangat menarik. Dan G20 ini perlu untuk diingatkan, saya sampaikan Bu Menteri, G20 ini adalah salah satu legacy Indonesia. Karena G20 ini pada tahun 2008, setahu saya Presiden Amerika George Bush itu yang menelpon Pak SBY. Dia menginginkan akan membentuk suatu komunitas ekonomi dunia dari G7 menjadi G berapa. Timbullah ide dari Pak SBY bahwa lebih bagus G20 dengan mengundang beberapa negara dengan beberapa persyaratan. Jadi ini merupakan legacy bagi Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya itu adalah legacy bagi Indonesia. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini G20 diambang perpecahan. Apakah G20 yang ada di Bali nanti, di mana Presiden Jokowi menjadi presiden keketuaan G20, akan mengalami perpecahan dan akan yang terjadi bukan G20 tetapi bisa terjadi G19. G19 dalam arti kata Rusia out. Atau bisa juga G13.
G13. G13 kenapa? Karena bisa G7 yang dipelopori oleh Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Italia dan sebagainya itu akan keluar, akan walk out. Sementara negara-negara MIKTA juga timbul perpecahan. Australia sudah mengatakan menolak. Sementara negara-negara BRICS juga pecah. Kita belum melihat Amerika lainnya, seperti Afrika juga belum menentukan sikap. Artinya di tengah-tengah kekuatan blok ekonomi ini terjadi perpecahan. Nah, saya ingin melihat bahwa memang Indonesia harus menyelamatkan. Jadi lagi-lagi peran Indonesia di dalam menyelamatkan G20 itu sangat dibutuhkan. Dan kalau kriterianya adalah sangat dibutuhkan, kalau hanya kita bekerja as usual, business as usual, saya tidak melihat itu akan tercapai. Ada 4 bulan lagi ke depan, G20 ini harus diselamatkan. Saya lebih cenderung tadi secara tegas disampaikan lagi-lagi oleh sahabat saya Pak Effendi Simbolon, yaitu kalau bisa memang Presiden Jokowi keluar kandang. Saya tidak menunjuk kepada siapa, tetapi saya malah merekomendasikan untuk mengutus special envoy kepada mereka semua itu yang berbeda pandangan dengan di antara mereka. Jadi langkah yang dilakukan oleh Bu Menteri saya apresiasi, tetapi untuk menyelesaikan satu big event seperti G20 dan untuk mempersatukan G20 tidak hanya dengan 1 kali atau 2 kali pertemuan dengan Zoom ataupun hanya dengan tatap muka. Perlu serius. Karena banyak hal-hal yang harus dilakukan. Sekalipun G20 ini adalah fokus terhadap perekonomian yang mewakili hampir kurang lebih sekitar 2/3 dari ekonomi dunia dan dihadiri oleh sekitar 80 negara-negara dunia, 80%. Tetapi lagi-lagi ini tidak bisa dilepaskan dari domain politik. Dan politik yang sekarang itu adalah menyangkut tentang konflik konflik antara Rusia dan Ukraina. Karena bagi Indonesia apa yang dilakukan oleh Rusia itu betul-betul melanggar kedaulatan sesuai dengan prinsip Indonesia, melanggar kedaulatan, melanggar wilayah, melanggar demokrasi. Dan ya saya berterima kasih bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, dari negara-negara G20 ada 20 negara G20, ada 14 negara yang mendukung resolusi PBB, termasuk Indonesia. Dan Indonesia belum pernah melakukan suatu statement tentang posisi yang terkini secara bilateral. Sekalipun saya tahu bahwa antara Indonesia dan Moskow itu masih terjadi suatu komunikasi yang baik. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa peran Indonesia di sini untuk menyelamatkan G20 ini sangat dibutuhkan. Dan kalau tidak ada effort yang ekstra yang dilakukan, maka saya melihat bahwa G20 ini akan gagal. Ada 4 bulan waktu, apabila kita melihat ke depan ini bagaimana posisi Rusia, apakah dia bisa menaklukkan Ukraina dalam waktu singkat, maka akan semakin memperkeruh persoalan. Ataupun tidak, ataupun sebaliknya, belum tentu. Nah, jadi sekali lagi Bu Menteri, tugas ini sangat berat. Saya tahu tidak mudah, tetapi disinilah akan teruji bahwa memang Indonesia dalam setiap persoalan dunia selalu dimintai pendapat. Nah, mudah-mudahan saya berharap G20 ini akan sukses dengan tetap namanya adalah G20. Saya pikir itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.